Tujuan pembelajaran yang akan kalian raih setelah mempelajari materi hari ini yaitu yang pertama menyebutkan arti al-waqar, al-afu, al-wahid dan as-somad. Yang kedua menjelaskan makna dari setiap asmaul husna tersebut. Yang ketiga mengidentifikasi sikap yang sesuai dengan pemahaman terhadap al-waqar, al-afu, al-wahid dan as-somad dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat meneladani sifat Allah dengan menunjukkan sikap pengampunan, memaafkan dan beriman pada keesaan Allah. Sebelum ke materi, Ibu pengen tanya dulu, siapa di sini yang tahu asmaul husna itu apa? Saya Bu, Ya, asmaul husna adalah nama-nama yang baik bagi Allah. ya, jumlahnya ada berapa yang tahu? Saya Bu, ya 99. Betul ya. Tepuk tangan dulu. Ya, asmaul husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah dan jumlahnya ada 99. Nah, dari 99 nama-nama yang baik bagi Allah itu kita akan membahas di materi ini, kita akan membahas 4 saja, yaitu al-waqar, al-afu, al-wahid dan as-somad. Sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu arti dari salah satu asmaul husna ini, Pak? Ada yang belum tahu? Ibu belum tahu? Oke, jadi kita akan bahas hari ini secara bersama-sama. Nah, sekarang asmaul husna yang pertama yaitu ada al-waqar. Al-waqar artinya berasal dari kata waqara yang artinya menutup. Menutup di sini artinya Allah itu menutup dosa-dosa hambanya dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Dan sebagai manusia, ibu dan kalian ya, semuanya pasti melakukan kesalahan. Tapi Allah itu tidak langsung menghukum kita. Justru Allah itu memberikan kesempatan kepada kita sebagai hambanya untuk bertobat. Nah, selagi kita menyesali kesalahan tersebut dan juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahan tersebut, insya Allah Allah akan mengampuni dosa hambanya yang bertobat. Nah, adapun pengamalan dari asmaul husna al-waqar dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan kita menutupi aib orang lain. Nah, apabila kalian mengetahui kesalahan orang lain, tidak boleh membukannya atau menceritakannya pada orang lain agar tidak diketahui oleh orang lain. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW, yaitu siapa yang menutupi aib seorang muslim sesama muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Nah, itu tadi al-waqar yang artinya Allah itu maha pengampun. Adapun asmaul husna yang kedua itu ada al-afu. Al-afu ini berasal dari kata afu yang artinya menghapuskan, menghilangkan atau melenyapkan. Yang artinya Allah ingin menghapus dosa semua makhluk. Kalau manusia masih mengingat kesalahan orang lain, tapi Allah tidak. Sekali Allah memaafkan hambanya, Allah akan benar-benar menghapus dosa hambanya tanpa sisa. Itulah betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Nah, adapun contoh pengamalan dari al-afu dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama ada memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah pada kita, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Contoh pengamalan yang kedua yaitu tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Jadi tidak hanya memaafkan, tapi kita juga tidak boleh memelihara rasa dendam dalam hati. Itu al-afu yang artinya Allah itu maha pemaaf. Adapun asmaul husna yang ketiga yaitu ada al-wahid. Al-wahid adalah zat tunggal sendiri tanpa ada yang lain. Yang artinya Allah itu tidak punya sekutu, berdiri sendiri dan juga tidak punya tandingan. Nah, segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan oleh Allah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Tunggal. Sehingga kita sepatutnya harus menyembah kepada Allah saja. Seperti itu. Nah, adapun pengamalan al-wahid dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama selalu mengucapkan la ilaha illallah yang artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Terus yang kedua rajin sholat
pasungan.